Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan selalu membuka hati, tenang, damai, agar supaya bisa membuka hati ya untuk mencari petunjuk-petunjuk Allah yang selama ini tertutup ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang item-item dalam agama ya. Isi dari agama ya. Isi dari agama yang 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ya kita tambah aja lagi guru dan murid. Nah, di setiap zaman isi agama tuh cuman itu. Gitu ya. Ada gurunya, ada muridnya, dan apa yang dipelajari ya, baik jasmani maupun rohani. Ya 4 tahap tadi, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, banyak berkembang di masyarakat bahwa syariat yang dimaksud adalah syariat menguasai fikih. Ini kurang tepat ya. Di mana kurang tepatnya? Ya saya disclaimer dulu ya, bahwa ini kencangkan daya nalar, kemudian buka hati terhadap fakta-fakta, walaupun ada petunjuk-petunjuk ya, dari kitab-kitab, tapi kita coba untuk mengupas segi ilmiahnya. Yang pertama, bukti pertama. Para nabi di awal-awal memasuki jalur rohani itu tidak melalui syariat dari nabi sebelumnya. Seluruh nabi. Itu fakta pertama ya. Contohnya ya Nabi Muhammad itu
di awal mulai masuk ke ranah khusus atau ilmu rohani, beliau tidak menggunakan syariat agama sebelumnya, yaitu Nasrani. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Nabi Muhammad berlaku demikian, di Quran sendiri tidak ada ayat yang menunjukkan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Tapi di hadis memang ada. Kan karakter Quran itu sepanjang zaman. Kalau hadis ada istilah taksis. Bisa jadi hadis-hadis itu menurut klasifikasinya itu khusus berlaku di zaman Nabi. Seperti itu. Nah, apakah mengharamkan syariatnya Nabi Muhammad atau tidak dipakai sama sekali dari syariat Nabi Muhammad? Tidak, tetap dipakai. Ya. Contohnya di tarekat kami, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, itu fikihnya menggunakan mazhab Syafi'i. Ya. Berarti bukan tidak memakai syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian syariat ini syariat yang seperti apa? Gitu. Nah, ternyata syariatnya itu adalah syariatnya tarekat. Apa itu syariatnya tarekat? Nabi Muhammad sendiri, beliau mencari uh, cara ya di Gua Hiro itu untuk menggapai kesadaran yang lebih tinggi yang kita kenal dengan nama penamaan uzlah, tahannuts ya, dan lain-lain, kholwat, ya apapun itu di Gua Hiro ya. Nah, itulah syariatnya. Apakah sudah ada syariat 5 waktu saat Nabi Muhammad uh, memulai perjalanan rohaninya di umur-umur 25, atau menggunakan syariatnya Nasrani, agama sebelumnya? Enggak kan? Belum kan? Nah, itu bukti yang pertama. Tujuannya apa? Agar supaya
ketika datang perintah syariat syariat, itu syariatnya, sholatnya itu atas perintah dari Allah melalui kolbu. Udah layak, gampangnya seperti itu. Sesuai peran fungsi daripada sholat itu sendiri. Jika tidak demikian, maka jika tidak melalui tahap demikian tuh, sebagaimana napak tilas yang dilewati oleh Nabi Muhammad, itu maka sholatnya itu akan berbuah yang lain. Buahnya itu bukan buah yang dimaui oleh Tuhan. Gitu. Gimana nih maksudnya? Sholat jalan terus, tapi maksiat jalan terus. STMJ ya kalau kata anak muda mah, sholat terus maksiat jalan. Kenapa ya? Karena sholatnya nggak bisa mencegah dirinya, sholatnya nggak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Karena dia sholat tidak melalui tahap atau cara agar supaya tersambung. Nggak sesuai SOP lah gampang ya. Nah seperti itu. Faktanya demikian ya. Jadi maksiat lahir batin itu, jika sholat yang sistemnya tidak seperti Nabi Muhammad, maka akan melahirkan buah yang malah merusak. Gelombang itu merusak. Radiasi, berupa radiasi gelombangnya. Ya sebagaimana berapa kali sudah kami ungkapkan ya, berapa banyak manusia yang ibadah di muka bumi ini, mau agama apapun, termasuk Islam ya. Tapi siapakah pengendali dunia ini? Apa yang dominan di dunia ini? Keadilankah? Kemanusiaankah? Jawab aja di dalam diri masing-masing ya. Itu semua karena tidak ada ketersambungan. Jadi sholatnya itu menjadi kendaraannya iblis. Iblis kan merusak kan. Nah kalau kita lihat aja polanya di zaman Nabi Muhammad ya. Tentu agama lain masih banyak di belahan dunia lain kan. Di zaman Nabi Muhammad tuh. Tapi yang diakui Allah tentu saja saat itu ya Islam yang dibawa Nabi Muhammad kan gitu. Lihat efeknya. Persia dan Romawi itu setelah terjadi bentrokan hebat sampai pada titik tuh dua negara adidaya di zaman itu melemah.
Fakta sejarahnya begitu kan. Kezalimannya melemah. Nah kalau sekarang kita lihat di tahun 2025 ini, bagaimana? Pertanyaan tadi tuh, makin ibadah tetapi tidak melalui metodologi agama sebagaimana Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, tentunya sama aja. Sebagaimana di video sebelumnya yang saya bahas tentang apa tuh ya judulnya, tentang cara membaca kitab suci dengan nur kitab ya. Ya, Nabi Muhammad, nah, umat-umat Yahudi melewati bayat juga, tapi entah apa namanya gitu. Mitsaqon ghalidha ya, perjanjian yang kuat lah gitu kepada Tuhan gitu. Jadi jika tidak melewati itu, maka efeknya nggak main-main. Bisa jadi hidup kita tuh senang, bahagia, bisa jadi. Tapi efek keluar ke alam makronya, ke alam dunia luasnya tuh. Bahkan sampai detik ini, ya kalau saya coba perhatiin ya, sekitar kurang lebih ya beberapa tahun inilah ya, itu dua kekuatan dunia, ideologi politik lah paling enggak tuh, ntar nyasar ke ke ekonomi dan lain-lain ya, itu udah agak kesulitan mereka bermain gitu. Tentunya sudah ada yang mengaplikasikan gaya dari Nabi Muhammad dulu, seperti itu. Nah itu isi agama, guru, murid, kemudian syariat ya. Jadi syariatnya ini bukannya fikih. Memang ada hadis Nabi ya, coba saya buka ya, tentang anak 5 tahun, 7 tahun ya, pukul anakmu jika tidak mau sholat gitu ya. Nah, hadis tentang nah, dari link NU ya, NU Jateng. Enggan sholat pukullah dengan pukulan kasih sayang. Ya kita buka hadisnya. Mata saya. Saya pakai kacamata dulu ya, sahabat medsos sekalian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bisolati
wahum apa nih? Wahum anba'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat. Murru auladakum bisolah. Murru auladakum ilas sholah bisolah. Suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun. Oh, kalau 10 yang suruh pukul ya. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang terpenting itu, nah seperti contoh ayat innallaha malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Kata-kata sholat sama solawat sama sholat itu seperti serupa ya. Itu tuh artinya menyambungkan sebenarnya. Ya. Jadi latih anak-anak bagaimana ini seperti ada kontradiktif. Nabi sendiri dapat perintah sholat itu setelah Isra Mi'raj, berarti sekitar umur 40 tahunan. Nah, hadis tadi untuk anak-anak. Seperti itu kan. Nah, maksudnya apa? Latihan penyambungan dulu, nggak langsung gerakannya. Gitu. Anak-anak disuruh untuk relaksasi seperti itu. Jika nggak dari anak-anak itu makin berumur ya, kepada sahabat-sahabat medsos yang mendengar ini ya, bagaimana di umur yang sekarang 30, 40, 50 bahkan mungkin 60, bagaimana dengan psikologis dan mental kalian? Bisa jadi sholat marajin kan. Ya, iya, dilatih penyambungannya dulu, cara menenangkan diri gitu. Sebab kan menurut ilmu psikologis, gelombang otak yang paling sempurna itu kan gamma tuh, perpaduan dari seluruhnya. Tapi isinya itu item sebelum penyatuan seluruh gelombang otak, sebelum mensinergikan seluruh gelombang otak paling sempurna itu adalah delta. Nah, anak-anak itu sudah di atasnya theta tuh. Nanti lama-lama makin berumur, naik lagi alfa, naik lagi beta. Gampang pusing, gampang stres, gampang. Ya begitu. Udah kakal deh, udah nggak bisa. Gitu. Walaupun bisa jadi dia rajin sholat atau segala macam, nggak ngaruh sebab nggak ada ketersambungan.
nggak bisa relaksasi. Ya seperti itu. Makanya itu sangat penting sekali. Nah, kemudian apa ya, buka hadis lagi nggak usah deh. Ya, jadi itu yang pertama. Syariat itu adalah syariatnya tarekat. Apa itu syariatnya tarekat? Mencari. Nah, kemudian setelah ketemu mencoba mempelajari, menimbang-nimbang, gitu, mengkaji, memutuskan ya untuk masuk atau tidak gitu. Nah, setelah itu masuk kepada syariat berikutnya. Prosesi bayat. Itu isinya apa aja? Isinya adalah penanaman nur iman dan nur kitab. Nah, coba kita lihat, cari ya. Di Asyura 52 ya waktu itu. Saya sudah janjikan ya. Asyura. Ayat 52. Bentar ya, sahabat medsos sekalian. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya wa kadzalika, demikianlah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, ruham min amrina, ruh di sini, ruham di sini maksudnya adalah merujuk kepada Al-Qur'an, Quran Qadim ya. Min amrina, atas perintah kami, dari perintah kami. Ma kunta tadri, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui. Mal kitabu walal iman, apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Iya, sebelumnya kita nggak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Ruhnya Al-Quran yang dimasukkan nih kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja begitu prosesnya, masa kita enggak? Gitu. Sekali lagi ya, Nabi Muhammad aja begitu prosesnya, masa kita enggak? Apakah ayat ini turun buat Nabi Muhammad doang, yang lain enggak? Kan gitu. Walakin ja'alnahu nuron, nuro. Walakin ja'alnahu nuro. Tetapi kami menjadikannya
Al-Quran itu, ruhnya Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Memberi petunjuk dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya, 4 tahap ya. Makanya ini disebut juga ilmu khusus ya. Gitu. Makanya ya, syariatnya ini tidak boleh dibuka. Gitu. Itu bagian dari aurat Tuhan ya. Sebab itu adalah afal Tuhan, perbuatan Tuhan di situ ya. Nah, ini ayatnya. Yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Yang dengannya satu. Yang kedua, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Itu filter sebenarnya. Masuk ilmu khusus gitu. Nah ini Asy-Syura ayat 52. Ya. Ini kan proses wajib yang dilalui untuk memasuki dimensi agama ruhani. Yang terpenting itu sebenarnya agama itu ya rohaninya, dimensi ruhaninya. Buktinya ya di hadis Nabi itu Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain seperti satu bapak dan belainan ibu. Maksudnya apa? Tauhidnya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Itu yang dimaksud kias dari satu bapak belainan ibu. Seperti satu bapak tapi berlainan ibu. Nah, seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi ada syariatnya. Syariat. Nah, kita coba. Nah, bisa mempelajari itu, tapi yang wajib tuh. Seperti misalkan belajar gerakan-gerakan sholat. Kemudian bacaan-bacaan sholat. Nah, yang wajib-wajib aja tuh seperti Fatihah. Kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, sama rukun geraknya juga tuh. Rukun fi'li ya. Bagaimana cara takbiratul ihram, sedekap, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, diajarin gerakan-gerakan itunya. Kemudian tahiyat akhir, tawarruk ya. Gitu. Sudah menguasai itu? Sudah. Berbaiat. Gitu. Disebut meneruskan sholat kalau belum bayat ya? Enggak, bukan.
Ya, seperti hadis awalum ma yuhasabu alaihi abdu tentang hisab pertama adalah sholat. Ya, ketersambungan. Aslinya ada istilah sholat daim. Nah, kalau di kalangan orang-orang tarekat ini udah nggak asing ya, senantiasa berkekalan. Nah, senantiasa berkekalan itu apa? Apakah dari balik sampai wafat sholat nggak pernah ditinggal walaupun lagi sakit, kemudian sholat sambil duduk, eh, nggak bisa sambil duduk ya sambil tidur, sambil tiduran sholatnya. Apakah begitu yang dimaksud? Belum langsung ke situ sebenarnya, tapi kesadarannya tuh yang tersambung adalah kesadaran dari unsur Tuhan, unsur Allah tuh. Ya, nur iman, nur kitab tadi. Gitu. Ya, kurang lebih ibaratnya uh, kita beli HP digunakan untuk yang baik-baik. Ya, kalau punya suami selalu menghubungi suaminya. Ya, punya istri selalu menghubungi istrinya. Ada anaknya ya menghubungi anak-anaknya, nanya kabar atau gimana ketika sedang kerja atau gimana kan gitu. Kan senantiasa tuh. Senantiasa ke situ. Tapi apakah senantiasa tersambung ke situ? Saya misalkan sebagai suami gitu ya. Ada istri, ada anak. Ketika saya sedang sibuk di luar gitu. Mungkin bisa jadi dari pagi sampai sore, mungkin harus memerlukan waktu beberapa hari. Nah, apakah saya WA-an dengan istri saya, dengan anak saya 24 jam? Bukan, tetapi ketersambungannya seolah-olah mereka dekat walaupun saya jauh. Begitu juga dengan mereka, seolah-olah anak istri saya maksudnya, seolah-olah saya dekat dengan mereka. Nah, itu daim maksudnya. Bukan selama saya di luar kota seminggu sehari telepon 5 kali. Daim itu bukan itu. Tapi terasa dekat, seolah-olah dekat gitu. Nah, kan sudah dibuktikan lagi tuh oleh ilmuwan-ilmuwan fisika ya, bahwa ilmu-ilmu fisika sekarang sudah ilmuwan-ilmuwan fisika sekarang sudah berani melampaui keterbatasan materi yang diteliti itu karena situasi dan kondisinya memang mendorong demikian gitu. Apa di situ? Ada istilah kesadaran non lokal. Ya, ada tuh di video saya yang berjudul tentang dari manakah kesadaran kita berasal. Nah, itu dikatakan kalau kesadaran kita, kalau otak kita itu memproduksi kesadaran, bagaimana bisa ketika kita mati kok masih hidup lagi? Entah itu tersebab keterbatasan dunia ilmuwan, dunia sains ya, sampai ditemukan fakta baru. Ya kan prinsipnya ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong kan gitu ya.
Bisa jadi demikian. Nah, tapi kan ya Nabi Muhammad itu tidak memerlukan sains untuk bisa bereksplorasi di alam rohani, di kesadaran-kesadaran tinggi itu sampai ke mahasadar. Nah seperti itu. Nah tapi di zaman sekarang mau nggak mau jadi sains sama ilmu agama itu seperti segitiga sama kaki. Mereka saling mempertanggungjawabkan gitu. Di situ aja udah bukti sebenarnya. Yang beragama benar pasti paham itu bahwa sains itu berjalan seias kata sebenarnya dengan perjalanan agamanya jika benar ya mempraktekannya, bukan secara fikih doang, secara ruhani sebagaimana Nabi Muhammad tadi. Sebelum ada syariat sholat, Nabi Muhammad latihan menyambungkan, berbaiat dulu di Gua Hiro kan oleh malaikat Jibril gitu. Nah seperti itu fakta-fakta yang terpapar, yang bisa digelar ya, yang bisa diungkap. Nah itu tentang syariat. Jadi syariatnya itu apa? Syariatnya tarekat gitu. Nanti di dalam uh, prosesi bayat itu apa aja isinya, ya di situ diajarkan. Itu syariatnya sampai pelaksanaannya. Baru sah masuk ke dalam tarekat. Apakah sudah ada di alam hakikat? Sudah sebenarnya. Nah, tapi masih wilayah tarekat terus kan loading berjalan terus. Terus loading perjalanan dan loading teknologi. Ya energi juga termasuk ya. Kalau bahasa guru saya teknologi metafisika ultrasonor. Teknologi metafisika maha-maha dahsyat. Tapi berlawanan fungsi sama teknologi dari alam baharu yang paling tinggi nuklir, yaitu mencerai beraikan fusi ya, inti fusi gitu. Maksudnya mencerai beraikan materi lah gampangnya begitu, menghancurkan. Nah kalau teknologi di alam ruhani, nah ini pelaku-pelakunya ya kan, inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Ya, kemudian menyatukan pasti rahmatan lil alamin, ada ilmu itunya. Menyatukan seluruh lapisan alam. Itu. Jadi syariatnya adalah syariat tarekat. Nah, itu khusus dan itu berbeda-beda di setiap zaman ya. Metodologinya polanya sama gitu. Tapi buah dari makrifatnya itu ya berbeda-beda syariatnya ya. Sesuai hadis Nabi tadi ya. Satu bapak berlainan ibu. Nah, kemudian itu yang pertama tadi syariat sudah tarekat. Tarekat itu ya
sestrip setelah masuk. Nah, udah dia masuk tarekat ya. Menemukan jembatannya. Nah, itu tarekat. Kita menemukan jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, itu tarekat. Ya. Berjembatnya itu pun masih tarekat, tapi sudah ranah hakikat. Itu. Nah, berarti yang ketiga. Tadi yang pertama syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat. Hakikat ini gampangnya adalah alam akhirat. Nah, setelah di bayat itu aktivasi ruhani atau upgrade kesadaran, upgrade ruhani, otak kita sampai pasrah, sudah sampai 100% kemampuan otak. Nah, baru eksistensi dari kesadaran ruhani. Nah, tentu ruhani alamnya beda, bukan dunia kan, yaitu alam akhirat. Nah, apa namanya? Kenapa demikian? Pakai istilah eksistensi kesadaran ruhani. Ya karena di tarekat itu, ini namanya tarekat arwah kan. Itu ada prosesi mutu qabla anta mutu. Mempraktikkan itu syariat. Artinya mati sebelum mati, belajar mati sebelum mati gitu. Maksudnya apa? Kita pasrah sampai mengnolkan kemampuan otak, kerja otak. Nah, kemudian teraktifkan, dimasukkan, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Gitu. Dibangkitkan kesadaran itu. Apakah ada? Ada. Nah, seperti itu ya. Baru masuk hakikat. Dan di alam hakikat ini, nah, itu ada syariat-syariatnya lagi. Gitu. Sama saja sebenarnya seperti fikih. Kan di tarekat kami ini adalah mazhabnya Syafi'i kan, mempraktikkan itu kan. Sama. Gitu. Tetapi menggunakan kesadaran ruh. Gitu. Udah bukan kesadaran otak lagi. Agar supaya terpraktekkan hadis Nabi as-salatu mirajul mu'minin. Salat itu adalah mirajnya orang mukmin. Gitu. Kesadaran kita makin diperhalus lagi, makin diperhalus lagi. Atau bahasa lainnya, makin meninggi kesadarannya. Makin suci gitu. Nah, dikatakan bahwa akhirat itu atau agama samawi itu ada 7 lapis langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo di surat Tabarok ya. Yang Allah yang menciptakan 7 lapis langit berundak-undak ya. Gitu. Itu kias. Nah, apakah langit yang ini?
Bukan, itu kias. Contohnya begini, lebih dahulu mana dunia ini dengan panca indera, dengan mata kita ya, dengan kesadaran kita. Jawabannya adalah ya kalau secara fakta yang umum, bukan fakta alam mikro, alam ke dalam diri. Fakta secara umum ya umur dunia ini lebih tua dari diri kita. Tetapi eksistensi yang nyata di diri kita itu kapan? Setelah tertangkap panca indera, misal mata gitu. Kapan ada dunia buat kita? Ya setelah kita bisa menangkap, melihat, mendengar, ya, baru tergelar dunia. Seperti itu. Selama kita tidur, hilang semuanya kan. Bahkan yang melekat-melekat sama diri kita, hilang. Apa contohnya anak istri, dekat sama kita kan. Atau apapun yang kita cintai ketika kita tidur hilang. Gitu. Dunia ini ya hilang ketika kita tidur. Ketika kita melek, bangun tidur, baru tergelar lagi dunia ini. Nah kurang lebih sama seperti itu. Kesadaran ruh itu sama seperti itu kiasnya, tapi ini lebih tinggi. Sebagaimana hadis Nabi, yang sebenarnya itu orang yang mati itu akan mengalami kenyataan lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Kurang lebih begitu hadisnya. Itu. Ya kalau HP itu 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, dan seterusnya. Nah, itu bertingkat-tingkat. Gitu ya. Nah, itu tentang alam hakikat. Itu kita mengalaminya sebagai kenyataan. Seperti apa itu? Tidak bisa digambarkan. Itu kan alam yang sudah tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi. Gitu. Ya. Nah, itu yang ketiga, yaitu hakikat. Dan juga setelah ditanamkan nur kitab ini, nah itu makin meninggi tuh. Dengan syariatnya hakikat, iman makin meninggi, nur kitabnya pun makin meninggi berbarengan. Contohnya misalkan kiasnya ya, kita di lantai 1, tahu isinya ini, penghuninya ini. Kita naik ke lantai 2, tahu tuh isinya ini. Penghuninya ini gitu. Terus ke lantai 3, terus ke lantai 4, begitu seterusnya. Iya begitu. Jadi nggak mungkin ya kalau tanpa bersyariat kemudian bisa naik gitu. Jadi fitnah-fitnahan yang menyebar, memang ada praktek-praktek tarekat-tarekat ya, berhubung udah akhir zaman ya. Ada tarekat-tarekat yang tidak bersyariat. Tapi kami berlepas diri dari golongan seperti itu. Sebab ya hukumnya tidak akan terjadi untuk meningkatnya nur iman dan nur kitab beriringan
terus menaiki sab'a samawat, 7 lapis langit tanpa syariat. Syariatnya hakikat gitu. Nah, saya lagi begini nih, lagi bersyariat gitu. Ini contohnya. Ya nanti di dalam apa namanya ya, dalam eh, apa bahasanya gampang ya. Ada rangkaian di alam hakikat ini adalah suluk. Suluk itu, nah yang saya tahu dari guru saya adalah pemampatan nur. Jadi terfokus nurnya itu. Gampangnya biar supaya kenapa? Biar supaya tidak gampang terpengaruh oleh nur-nur yang lain. Gelombang Tuhannya terpampatkan, makin mudah fokus di gelombang Tuhan itu, agar tidak terpengaruh oleh gelombang-gelombang lain. Selain gelombang Tuhan, gelombang iblis semua gitu maksudnya. Ya bentuknya dunia dan isi-isinya gitu. Sudah terus sampai oh iya, nanti ada lagi penggandengan ya dari ruhani, dari jasmani, dari luar alam makro ke alam mikro, dari luar diri ke dalam diri gitu. Ada rangkaian mengkaitkan gelombang frekuensi dengan cara menginduksi atau tawajuh ketika berjauhan. Berdekatan juga ada tawajuh ya. Ketika berjauhan ya berobitoh gitu. Sampai ada nanti zikir sirnya gitu. Tentu zikir yang dizikirkan ya, bukan zikir kita sendiri. Itu ya iblis lagi gitu. Nah itulah proses-prosesnya, terus naik. Kenyataannya makin meninggi, kesadarannya makin meninggi, kenyataannya makin meninggi. Sesuai hadis Nabi, orang mati akan menemui kenyataan yang lebih nyata dari kehidupan dunia gitu. Ya orang-orang yang telah meninggal, saking nyatanya yang dia alami, itu kita nggak menjangkau apa yang mereka alami gitu. Nah kalau pakai ilmu ini bisa menjangkau nggak? Begitulah kira-kira. Terus selesai hakikat, masuk ke makrifat. Ya, apa makrifat itu kisi-kisinya? Saya hanya bisa menyampaikan kisi-kisi. Kondisinya telah bersama Tuhan. Itu. Nah, jadi gampangnya 3 tahap yang perlu dilewati pada prosesnya di alam hakikat: takholli, tahalli, tajalli. Nah, tajalli ini sudah makrifat. Takholli ini adalah pembersihan total dari seluruh kotoran-kotoran, dosa-dosa, karma-karma kita, dibersihkan habis. Setelah bersih, kemudian ditahalikan ya,
di aplikasi ulang ya. Kemudian tajalli setelah itu nyata ya, yang baru itu. Ya setelah bertajalli ya ketemu syariat lagi gitu, baru ketemu awaluddin ma'rifatullah, awal mula beragama kenal kepada Allah, gitu tahapannya. Kalau nggak melewati itu semua cuma teori. Teori buat apa? Gugur di hadapan Tuhan tuh, nggak laku. Ada satuan kompi tentara disuruh sama jenderalnya, hai kalian berlatih ke hutan, ini petanya, kata jenderalnya. Udah dipelajari aja sama pasukannya tuh, apa yang dipelajari, peta-petanya. Terus berhari-hari. Diterima nggak sama jenderalnya? Kalian itu mempelajari seluk-beluk hutan secara langsung, bukan mempelajari seluk-beluk hutan lewat peta yang saya berikan. Gitu. Ya, malah terkesan menghina lagi. Jadi ahli kitab bentar, begitu. Akhirnya yang nyampe kepada Allah tuh bukan dimensinya, bukan dirinya yang sampai ke puncak kesadaran, tapi malah khayalannya, kepedean yang nyampe. Bahaya, nah itu. Seperti itu. Nah, dengan kata lain juga, di dalam syariat dan tarekat ini berlaku rukun Islam. Nah, karakternya sudah Islam, dia menyerahkan diri gitu kepada sistem wasilah. Wasilah ini ya antara bumi dan langit gitu. Nah, itulah nanti berfungsi di dalam hakikat itu rukun iman. Tapi tetap ada syariatnya lagi kan? Yang mana syariatnya tuh? Ya, itu tadi, syahadat. Ya sudah, ya sholat penyambungan. Kan terus sampai kepada tajalli, bertajalli. Zakat, iya pengorbanan, harta, puasa, menahan diri, apa segala macam. Dari gelombang-gelombang dunia, entah makanan, entah lawan jenis, entah itu. Kemudian terakhir haji, wukuf ya, terhenti. Puncaknya adalah wukuf dari haji itu. Maksudnya apa? Akan naik kepada lantai berikutnya. Lantai 1 sudah diawali dengan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Wah, wukuf di haji naik ke lantai 2 gitu. Ya berlaku begitu terus secara syariatnya. Kan syariatnya hakikat. Tapi eksistensi praktek dari rukun imannya sudah include di dalamnya. Bukan pengetahuan lagi, bukan wawasan lagi, sekali lagi. Itu cuman lari di ilmu yakin doang, gugur itu di hadapan Allah. Ya sama seperti contoh tadi, tentara dan jenderalnya kan. Oh, jenderalnya nyuruh, yang tadi kan nyuruh ke hutan tuh, dikasih peta hutan apa kan, dipelajari. Nah kemudian si anggotanya ini nggak menjalani, tapi ada 1 atau 2 orang. Begitu diomelin sama jenderalnya, kok kalian tidak berangkat ke hutan?
Oh, kami kira hanya mempelajari petanya, tapi ada satu dua orang tuh, si A sama si B, udah berangkat ke hutan, Pak Jenderal. Saya menyaksikan sendiri, kadang dia pulang ke sini, dia cerita begini-begini tentang kondisi di hutan. Oh, sesuai dengan di peta tuh, begitu kan. Wah, naik nih anggota-anggota satuan ini dari yakin menjadi ainul yakin kan, karena udah dengar cerita dari orang kan, melihat sendiri gitu, ditangkap panca indera, tapi orang lain yang mengalami. Gimana kata jenderalnya, gugur nggak kira-kira di hadapan sang jenderal? Bukan itu maksudnya, gitu Ling. Bisa jadi tambah diomelin kok, tambah tambah on aja gitu. Esmosi jenderal ya bisa jadi kan gitu. Maksudnya kalian semua seperti si A dan si B lompat ke hutan. Wah, karena itu kurikulum kita untuk kesatuan uh, dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Wah, kan gitu. Contoh. Nah, seperti itu. Sudah. Yang keempat yaitu makrifat. Nah, menjadi tajallinya Tuhan itu sendiri. Ayatnya wa ma ramaita id ramaita walakinallaha, tidaklah bukanlah engkau Muhammad yang melempar tapi aku. Wa ma qataluhu, apa tuh? Wa qatalahum walakinallaha qatalahum gitu. Bukan kau yang membunuh ketika berperang kan, tapi aku yang membunuh kata Allah gitu. Ya itu udah tajallinya dari Allah sendiri. Nah, kemudian bahasa lainnya itu tadi taholli, tahalli, tajalli. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kemudian bahasa lainnya lagi apa? Iman, Islam, iman, ihsan. Ya. Nah, ihsan nih yang rada jarang tersentuh ya di pembahasan ya. Islam dari penyerahan diri, tapi belum masuk iman. Kemudian berbaiat masuk ke sistem. Jadi kalau rukun Islam itu ya prasistem sebelum sistem. Rukun iman ya masuk sistem, tapi tetap berlaku lagi syariatnya sama kayak rukun Islam tadi, tapi sudah terupgrade melalui jalur rukun iman, gampangnya begitu. Di mana posisi ihsan? Kan definisinya anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, memang faktanya seperti di zaman Nabi Muhammad tuh seperti Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi, tidak tahu dirinya kalau dimensinya sudah sampai surga. Kemudian Sayyidina Umar sendiri luar biasa sedihnya ketika Nabi Muhammad wafat kan, sehingga menghunuskan pedang. Wah, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati maka akan kupenggal leher gitu. Ya, dia tidak mengetahui posisinya sudah tinggi dimensinya tapi nggak tahu gitu. Makanya bahasa hadisnya seperti tadi. Ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pakai kan hadis karakternya bisa jadi taksis, dikhususkan di kondisi seperti itu. Nah, kan ada bahkan di Quran tadi kan
Nah, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma, dipertegas gitu, nggak pakai ka'annaka lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah eh ihsan itu gampangannya adalah posisi seluruh hidupnya setelah baiat itu penggabungan antara eh, Islam dan iman. Gampangnya syariat hakikat. Apakah melahirkan makrifat gitu? Iya, tentu harus seperti itu, maka akan melahirkan makrifat. Dan ihsan ini dia beribadah itu beserta Tuhan, aslinya tuh begitu. Bukankah anak kata rohu itu bahasa Nabi untuk kondisi zaman itu. Mana aslinya itu kondisinya sudah beserta Tuhan. Walaupun tetap bersyariat terus, syariatnya nggak putus-putus. Itu ya seperti itu gambarannya ya. Yaitu tentang ihsan gitu ya. Kemudian apalagi mirip-mirip seperti apa ya. Sudah itu aja ya. Tentang masih ada murid. Ya kita yang mencari, melakoni untuk ya seperti umumnya sekolah saja. Kita ingin anak kita jadi dokter. Si anak juga mau jadi dokter. Padahal lu masih kecil, cuma dia paham, mengerti lah dengan daya nalar anak kecil, dokter itu apa gitu ya. Mau dia jadi dokter. Mulai sekolah tuh dari TK. Terus TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kejuruan lah begitu-begitu kan. Sampai nyata jadi dokter gitu. Nah ibaratnya dokter itulah udah tajallinya ilmu kedokteran. Nah, tajalli tajallinya Tuhan itu kurang lebih kiasnya seperti itu. Jadi gampangnya untuk bisa berguru kepada seorang dokter, si anak kecil ini mengejar dia tuh dari bawah. Nah, jadi untuk berguru kepada seorang dokter, berguru kepada Allah gampang ya, dia ngejar dari bawah nih, dari TK. Enggak langsung dia yang ngajarin, tapi semua yang diajarin itu terhubung ke dia gitu, ke ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ngejar si anak ini dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah kejuruan sampai jadi dokter. Berguru ke dia nih gitu. Tapi bergurunya sih itu udah seperti asistennya gitu. Bisa menggantikan si dokter, kurang lebih begitu. Jadi yang hilang, banyak hilang di beberapa abad itu adalah ilmu makrifat, tata cara untuk bisa bermakrifat gitu. Kalau hanya berkutat di syariat aja yang digawangi oleh fikih, terlebih ya tambahannya nafsu sorof dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Syariat itu tingkatan Yahudi
Yahudi ya bersyariat tanpa dogma, makanya maju kan. Gitu. Nah, syariat itu adalah lapaknya Yahudi. Bukan lapaknya, maksudnya karakter perkembangan dari dimensi agama itu. Tahapan awal itu ya Yahudi syariat, kemudian di zaman Nabi Isa Nasrani hakikat, dan Nabi Muhammad ini sempurna sampai puncak, maksudnya yang sampai puncak yaitu makrifat. Masa yang kita ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad itu bahkan masih ngutek-ngutek di syariat aja. Makanya tadi kami sebut ilmu yang beberapa abad ini hilang. Seperti itu. Yaitu cara untuk bermakrifat. Cara untuk menteladani Nabi sebenarnya. Menteladani ruhaniyah, tahapan rohaniah dimensional Nabi Muhammad. Itu sebenarnya. Ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian apa lagi? Isinya agama tadi. Oh ya. Nah, ini juga nggak kalah penting. Guru syariat di zaman Nabi, ya Nabi. Guru hakikat di zaman Nabi, Rasul. Nah, guru makrifat siapa? Allah. Makanya ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nabi ini ulil amri saat itu. Nah, kemudian para nabi ini mewarisi dari nabi turun ke siapa? Sayyidina Abu Bakar. Berarti guru syariat berikutnya siapa? Ulil amri berikutnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Terus turun dari Sayyidina Abu Bakar ke siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi. Terus turun ke Ja'far Shadiq dan seterusnya dan seterusnya. Itu orang-orangnya itu adalah guru syariat. Ya, kemudian guru hakikatnya siapa? Rasulullahnya. Kan Rasulullah itu nggak mati kan. Ya boleh lah ganti nama, itu mursyid kan gitu. Di balik jasadnya pewaris-pewaris ini sampai saat ini tentunya kan diwarisi ke satu orang tuh gitu. Walaupun ada satu zaman uh, diwarisi dua, tetapi hakikatnya akan kembali satu gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi guru syariat itu adalah ulil amri minkum. Guru hakikat adalah rasulum min anfusikum. Guru ma'rifat adalah Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, saya rasa cukup sampai situ. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi waridol kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.